Daerah di Kabupaten Malang yang memiliki lanskap pertanian dari hulu ke hilir adalah Kecamatan Ngantang. Pendapatan masyarakat di Kecamatan Ngantang bersumber dari pengelolaan lahan pertanian di bawah tegakan perhutani, milik sendiri berupa sawah, ladang atau kebun serta ternak sapi. Tidak dapat dipungkiri, petani masih bergantung pada pupuk kimia anorganik yang memiliki kadar hara tinggi seperti urea, ZA, TSP maupun SP36 tidak selamanya menguntungkan karena menyebabkan adanya emisi di lingkungan. Pemupukan dengan pupuk kimia anorganik hanya mampu menambah unsur hara tanah tanpa memperbaiki sifat fisika maupun biologi tanah. Mayoritas petani di wilayah Ngantang memiliki ternak berupa sapi, namun pemanfaatan limbah kotoran sapi belum dimanfaatkan secara optimal. Pemupukan dengan pupuk kimia anorganik hanya mampu menambah unsur hara tanah tanpa memperbaiki sifat fisika maupun biologi tanah. Pemanfaatan limbah kotoran ternak maupun sisa panen diharapkan sumber daya alam dapat tetap terjaga. Manfaatan bahan organik sangat penting dalam memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam pengelolaan limbah ternak dan sisa panen untuk kompos di Kecamatan Ngantang meliputi 1. Transfer ilmu pengetahuan dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan limbah ternak dan sisa panen untuk kompos. 2. Membangun spirit dan motivasi kelompok tani dalam mengelola kompos. Dan 3. Mengajak kelompok tani untuk meningkatkan kesuburan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Kepala Kecamatan Ngantang, kemudian yang terhormat juga Bapak Kepala Desa Tulungrejo, yang terhormat Bapak Kepala Perhutani di wilayah Ngantang, kemudian tadi Ketua KUD, serta yang terhormat Bapak-bapak petani, mengenalkan wilayah Tulungrejo pada dosen-dosen juga dari luar negeri, sehingga mudah-mudahan suatu saat juga tertarik untuk bisa kembali lagi dan lebih mengenalkan lagi wilayah Ngantang di luar negeri. Kemudian kami juga melakukan penelitian melihat bagaimana kondisi agroforestry atau kebun campur di wilayah Desa Tulungrejo ini. Nah, hasil dari yang kita lakukan, nah ini akan kita sampaikan kepada bapak-bapak petani dan juga bapak-bapak perangkat desa ataupun kecamatan, sehingga harapannya adalah warga atau petani di Desa Tulungrejo itu sebenarnya tahu keunggulan kebun campur yang dibudidayakan atau diusahakan di lahannya. Pada pertemuan Tulungrejo dalam rangka ini pengabdian kepada masyarakat, sambung rasa keunggulan kebun campur Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang. Kebun yang ada di Tulungrejo ini menjadi ekornya Kecamatan Ngantang. Saya bahwa kita di Kecamatan Ngantang ini tidak punya ekor, sebenarnya kopinya Dampit itu berasal dari kopinya Ngantang Tulungrejo. Itu gitu. Cuma karena tidak ada yang peduli dengan itu, yang penting oleh duit gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga desa kami potensial dengan susu. Ya, jadi susu sapi perah di sini lebih dari 2.500 sapi di desa kami itu. Jadi peternaknya lebih dari 800 orang. Ini peternak sapi. Jadi juga rata-rata di desa ini punya 5 sampai 6 sapi perah. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan Bapak Ibu pemaparan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan temanya sambung rasa keunggulan kebun campur Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang. Jadi materi yang kedua tentang unsur hara dan kesuburan tanah yang akan disampaikan oleh Bapak Sarul Kurniawan. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.
sorry, Ajit and others speak in bahasa and also in local Japanese. Ya, sebenarnya kalau saya kepalanya itu kan bukan Pak ya, karena kita semua ditugasi sama Pak Kiki ini tadi. Kesuburan tanahnya subur. Nah, kalau pengen tangklet, oke, ya. Sing kebun campur itu disukani mes bono. Sukani sampai saat ini disukani mes. Pinten per hektare. Napa pinten katae mese? Pinten karung, pinten sak? 8 sak. Jambal kopi nih nggih. Nek jenengan sing kebun sayur ya. Kan wonten to sing mandhap wau kebun sayur to nggih. Nah niku pinten mese? Napa? Masa luwih gedhi. Dibandingne kebun campur kata pundi mese? Sayur. Ya ini yang nanti kita diskusikan tadi sudah ciri tanah subur, hubungan kesuburan tanah, dan nanti bagaimana produk pupuk kotoran sapi. Bahan organiknya ya, ini masih agroforestry ya, mungkin kebun campur ini kan dan sederhana itu kan relatif masih tinggi. Artinya di atas 1,5%, bahkan yang di atas itu kebun campur itu sampai mendekati 3. Ya, padahal yang ideal itu gangsal persen. Nek kebun sayur, nek jenengan coba jenengan pedet sitine sing kebun sayur, kita bisa ngukur Pak di lab kami. Tanaman tahunan saya lepas kimia. Lepas kimia kan? Cuma kalau tanam jagung pakai kimia hanya Pakai sedikit, hanya tapi sedikit, dasarnya cuma kompos. Kompos gitu. Kemudian ini mulai ngumpul baku pemilahan nanti masih ini ya. Kemudian fermentasi bisa pakai bak kayu, nopo langsung ditutup terpal mawon kan macam-macam gitu. Jadi ini kualitas kompos dari berbagai macam Bapak Ibu, kotoran kambing, kotoran sapi, M-nya itu juga, dan bahannya bisa dicampur bermacam-macam. Bukan hanya dari kotoran ternak saja, bisa saja dari sisa-sisa sayur, sampah sayur di rumah. Lanjut. Nah ini kualitasnya kalau nanti Bapak Ibu atau Bapak-bapak di sini membuat kompos pengen dicek. Mas Arul kualitasnya kompos yang kalau damel ini kados napa sih? Napa memenuhi syarat? Mungkin napa mungkin disukakan nawan Mas Kiki. Nah, Pak Kiki kan saged begini loh contohnya. Nah, saged mungkin kita ukurkan, tidak apa-apa. Ya, Bapak sekalian kalau ada yang ditanyakan, monggo mungkin saya berdiskusi. Selanjutnya saya persilahkan kita kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.